سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والأميلين وأولياء الصالحين والدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين. الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد بدر البدور ومعدن الفضل والنور. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا بر يا غفور. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبانا بالوجود المصطفى هادي محمد. أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hadir di dalam majlis yang insyaallah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal bashar. Hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita sudah menerangkan sebagian daripada nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan di dalam wudu. Kemarin pembahasan yang sudah lewat, hal yang membatalkan di dalam wudu adalah kharij min ahadis sabilen, sesuatu yang keluar dari dua jalur, jalur depan ataupun jalur belakang. Ayu launin kana, warna apapun yang keluar. Misal contoh, biasa kalau kencing kita buang air kecil itu kencingnya warnanya agak kuning, tiba-tiba keluarnya warna merah, atau keluarnya warna nanah misalnya, atau berubah warna. Tidak ada kebiasaannya tidak seperti itu kalau buang air kecil. Nah, biarpun warnanya bagaimanapun, berbentuk batu dan sejenisnya, nah itu tetap membatalkan wudu. Intinya dia keluar dari jalur depan ataupun jalur belakang. Kemarin pembahasan ada masailnya. Masalah bagaimana kalau keluarnya, misal contoh, ada jalur yang mu'tad. Jalur yang mu'tad ini jalur yang biasa, kita biasa kencing jalur depan. Kalau buang air besar jalur belakang. Ini dia tidak lewat dari dua jalur. Tapi buang air besarnya melalui mulut misalnya. Ya na'udzubillah min dzalik ya.
ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala paling indah, paling elok rupa daripada ciptaan, yaitu manusia. Banyak Allah menciptakan makhluk di dunia ini, tapi yang paling indah, yang paling elok, yang paling bagus itu adalah manusia. Dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal berbeda dengan makhluk yang lain. Kenapa Allah memberikan manusia akal? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Paling elok, paling bagus, paling indah rupa yaitu manusia. Dihiasilah dengan akal. Karena akal inilah yang bisa membedakan antara yang batil yang dengan tidak batil. Maka dihiasi oleh Allah dengan akal. Itu maka dikatakan manusia. Kalau di dalam ilmu mantiknya, manusia itu hayawanun natik. Hewan yang Allah beri akal. Tapi kalau kita manusia misalnya ada penceramah, ceramahi kita, tapi kita dinisbatkan seperti hewan misalnya. Pantas tidak? Pantas. Memang hewan natik. Hewan yang diberikan Allah, ya lisan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Misal ada ceramah misalnya. Ya, manusia itu ibaratnya seperti hewan lah misalnya. Kalau orang yang tidak faham, pasti dia marah. Kok ceramah-ceramah kami dibilang hewan. Apalagi yang dikasih tahu hewan seperti hewan yang lebih dahsyat. Seperti khinzir ataupun kalab, anjing ataupun babi. Jadi penceramah tadi mengkisahkan ceramah tentang orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah akal. Kok bisa dia seperti hewan kalab ataupun khinzir? Karena dia tidak ibadah, karena dia tidak sholat. Karena kalab sama khinzir itu kalau dia bisa bicara, dia pasti ngomong. Kami ini memang hewan yang paling dibenci, disunahkan untuk dibunuh kalau khinzir ya. Kalau babi itu disunahkan untuk dibunuh. Kalau anjing itu sunnah dibunuh kapan? Ketika anjing tersebut kalbun akur, anjing liar. Anjing liar misalnya anak-anak lewat digigitnya. Orang kampung lewat digigitnya misalnya. Rabies kan? Itu sunnah untuk dibunuh anjing tersebut. Tapi kalau anjing yang ada di rumah orang misalnya, ya mudah-mudahan bukan orang muslim ya. Ya, anjing yang ada di kebun, yang jaga kebun orang misalnya, tidak boleh dibunuh. Ya dilarang oleh syariat, dilarang oleh Nabi SAW. Yang boleh dibunuh tersebut khinzir, babi, begitu juga kalbun akur, anjing gilo, itu boleh dibunuh. Apabila hewan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa nutuk berbicara, pasti khinzir, babi tersebut dia berbicara, kami ini adalah hewan yang paling aswa, paling jelek bentuknya kami, dan paling najis. Kalau dalam bahasa fikihnya najasah apa? Mughaladhah namanya. Dicucinya sampai 3 kali. Pakai air, pakai debu, pakai tanah. Saking dahsyatnya najis tersebut. Kalau khinzir itu ngomong, seandainya kalau kami ini memang hewan yang paling aswa, paling buruk, paling jelek, paling dihina. Tetapi ada makhluk yang paling terhina, adalah makhluk yang meninggalkan sholat. Itu makhluk yang paling terhina. Ya apa bedanya? Dia dikasih Allah akal, tapi akalnya tidak digunakan. Enak kami, kata dia. Kami memang tidak dikasih
akal. Dan kami juga tidak dihisap, tetapi manusia dihisap nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah seorang kiai, kebetulan ada satu pemuda ini dia nazar. Saya nazar, kebetulan dia sudah nikah sekian tahun, hampir puluhan tahun. Nikah tidak punya anak. Nazar dia bilang, kalau saya punya anak, saya nazar mau makan daging babi. Sah tak nazarnya? Kalau dalam syariat tidak sah. Sudah dia nazar, akhirnya lahir anaknya. Ketika anak tersebut lahir, bimbang dalam hatinya, was-was. Apa yang sudah dinazarkan? Betul tak ya? Sah tak nazarnya ini? Datanglah ke rumah kiai ini. Kata si kiai tadi, nazarnya tidak sah. Kenapa? Nazar sesuatu yang haram. Datang lagi ke kiai ini, penjelasannya sama. Datang sama satu kiai lagi, kata kiai tadi, sudah. Ente juga jangan was-was lagi, jangan bertanya lagi sama siapapun. Sekarang engkau cari perabung, tahu perabung? Ini rumah ini ada atapnya, atap rumah ini kan ada perhubungan itu. Perhubungan air itu, aliran air. Ente cari rumah yang mana atapnya tersebut, yang meneteskan air, dan di dalam rumah tersebut satu keluarga tidak ada yang melakukan sholat. Dicari semua, dia ketemu. Dari mana kita tahu orang ini tidak sholat? Itu biasanya kalau satu kampung tahu itu. Rumah yang mana yang tidak pernah sholat. Betul? Tahu kita. Sudah dicarinya, akhirnya dia ambil air, ente ambil air dari perabung rumah tersebut diminum. Berarti mengkiaskan, menggambarkan bahwasanya orang yang tidak sholat, apalagi satu keluarga yang tidak sholat, itu diibaratkan sama seperti makan daging babi. Na'udzubillah min dzalik. Ini nanti ada kisah-kisah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau umur panjang, sehat badan, ya, minggu depan kita bakal cerita tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, al-kharij min ahadis sabilain, keluar dari jalur depan ataupun jalur belakang. Ini dia jalurnya ghairu mu'tad. Biasanya dari jalur depan belakang. Ini tidak keluarnya dari mulut. Misal orang buang air besar dari mulut, batal tak wudunya? Batal. Ada yang bilang, Bib, tetangga anak itu kalau dia buang hajat, bukan dari anusnya, Bib, tapi dari mulut misalnya. Atau keluarnya dari hidung. Pernah lihat belum? Atau keluarnya dari kuping. Jalurnya ghairu mu'tad. Batal atau tidak? Tidak batal. Ada khilaf antara ulama kemarin. Khilaf antara siapa? Imam Romli dan Ibnu Hajar. Beliau mengatakan kalau dia fauqa surrah, di atas bagian surrah, ini mutlak, tidak membatalkan wudu. Kalau dia dari pusar, maidah, lambung ke bawah, ini dia membatalkan daripada wudu ketika dia keluar. Kan banyak, kadang orang operasi tidak bisa buang air besar atau air kecil, dipotong di sininya, dekat lambungnya kan, dimasuk selang. Atau misalnya kalau kencing batu dari kemaluannya, dimasukkan keteter ya, dimasukkan. Jadi dia bisa kencing, keluar kencingnya. Ala kulli hal. Jadi kalau dia di bawah surah atau maidah, ini otomatis membatalkan wudu ketika dia keluar. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang keluar tersebut rihun, angin. Ya, angin keluar, ini membatalkan wudu. Atau kecuali kalau orang yang keluar mau cari angin, itu tidak batal wudunya.
Ya, kalau keluar rumah cari angin tidak batal. Kalau dia keluar angin batal. Nah, ini pembahasan khusus untuk laki-laki ya. Laki-laki sama perempuan sama. Ketika dia keluar angin, kentut atau wujidarrih, wajadarrih, dijumpai bau ataupun suara. Ya, bau ataupun suara. Jadi biasanya ada yang bilang kalau kentutnya tidak berbunyi, itu baunya na'udzubillah min dzalik. Betul. Kalau berbunyi tidak bau. Iya. Allah alam ya. Itu mungkin beda orang ya, beda orang. Ada yang bilang kayak itu, kalau berbunyi itu tidak bau. Kalau dia tidak berbunyi, baunya Masya Allah kata dia. Tidak sama ya, berbunyi ataupun tidak berbunyi tetap bau. Ini bagilah ya laki-laki. Kalau perempuan, misal contoh dia dari anus kentut batal wudhunya, atau dari jalur depan, dari kemaluan misalnya, ketika dia mau buang kencing ataupun ketika dia wudhu berbunyi misalnya, kayak bunyi kentut, kayak itu. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Itu PR minggu depan. Ya, PR minggu depan. Ini khusus bagi perempuan. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Illa mani, kecuali kemarin pembahasannya yang tidak membatalkan wudhu adalah mani. Mani itu tidak membatalkan wudhu. Jadi ada yang nanya, kayak mana Bib? Orang keluar mani tapi tidak batal wudhunya. Kok bisa? Iya kan? Nah, ini ada pembahasan. Ada satu orang masuk misalnya, mau masuk ke masjid. Sebelum masuk ke masjid atau mushola, masjid lah. Dia wudhu, masuk masjid, setelah dia wudhu, duduk. Menjelang zuhur, nunggu adzan. Nyari tiang dia. Kesenderlah dari tiang. Ketika nyender di tiang, ketiduran. Tidur membatalkan wudhu atau tidak? Tidak. Ada berapa syarat kemarin? Yang pertama, an yakuna mumakkinan maq'adatahu minal ar. Dia mantap duduknya di posisinya di bumi, di lantai. Nah, ketika dia tidur misalnya kayak gini, kemarin sudah kita jelasin sedikit. Nah, tidurnya seperti ini misalnya. Bangun-bangun kayak gini. Batal tak wudhunya? Tidak. Karena yang berubah cuman kepala. Atau tangannya kayak gini. Tidur dia. Ngorok misalnya, tidur. Bangun-bangun dua tangan. Batal? Tidak batal. Atau dia tidur seperti ini, besilo, pas sudah kaki naik sikok. Batal? Karena posisinya sudah itu satu kaki yang diangkat. Kalau dua kaki, nah itu lebih membatalkan. Wabil khusus ketika Jumat. Banyak itu Jumat yang tidur kaki dua ngangkat ke atas, betul? Itu batal wudhunya. Karena kenapa? Idza nam, apabila seseorang tidur, wika usah itu pentil dari anus itu terbuka otomatis dia. Kalau mata kita terpejam, pentil anus itu terbuka. Kalau mata kita terbuka, pentilnya ketutup. Iya kan? Nah, sama kayak orang meninggal. Orang meninggal dunia, matanya terpejam apa seperti ini? Pasti ketutup kan? Tak mungkin matanya menjelit kayak itu. Pasti kalau ditutup dia ngikut. Ketutup dia. Itu otomatis pentil anusnya terbuka. Jadi kalau orang mandikan jenazah itu lebih gampang. Ditekan perutnya keluar. Kalau seandainya pentil anusnya tidak terbuka, kayak mana mau keluar? Ya kan susah, mau ditekan-tekan tidak keluar juga.
Nah, itu kalau matanya terpejam, otomatis ya pentil anus tadi terbuka, dia ketika ditekan keluar dia. Nah, itulah manusia. Nah, ketika manusia tertidur, ini konteksnya belum mati belum, dia masih hidup, tapi tidur. Nah, itu pentil anusnya terbuka. Ada yang tahu tak inti tidur kentut? Enggak kan? Nah, kecuali kalau inti taruh HP direkam tidur. Nah, itu baru kedengaran suaranya. Nah, ini karena kenapa kalau tidur itu otomatis ya wudhunya batal. Hati-hati nih, ketika khotib naik ke atas mimbar itu memang enak nian tidur. Ya apalagi capek kerja, malamnya begadang, pas khotib naik ke atas mimbar itu angin sepoi-sepoi mulai tidur. Ya, tidur mulai. Nah, tidur. Selesai khotib, selesai khutbah kedua mau jadi imam masih tidur juga. Ada sebagian dibangunin, sudah bangun malu dia. Sampai merah kadang ngiler. Nah, jangan ya, yang hadir majelis jangan tidur. Kayak takutnya berubah. Khotibnya ikut tidur juga kayak. Ya kalau khotibnya tidur susah. Ala kulli hal. Nah, itu yang diantaranya yang membatalkan wudhu kecuali mani. Nah, mani itu tidak membatalkan wudhu dengan syarat duduknya mumakin, mantap di bumi. Nah, nanti kalau misalnya ala kulli hal lah capek misalnya, tetap tidurnya seperti inilah misalnya. Kalau kita dengar khutbah itu kalau biasakan jangan tidur. Kalau misalnya tidak tertahan juga tidur sudah mantap seperti ini. Posisinya posisi awal. Kalau nyender mantap gini. Iya, mantap nyender. Jangan diangkat kaki satu ataupun dua. Apalagi telentang tidurnya. Tengkurap tidurnya itu sudah batal. Keluar wudhu langsung ikut imam sholat. Banyak itu kejadian. Sholat subuh ya, wabil khusus sholat subuh. Sholat subuh bangun, imam baca, surahnya panjang. Ngapa Bib hari Jumat ini kok surahnya panjang nian? Biasanya pendek-pendek. Nah, itu surah sajadah. Pernah kejadian pas baca surah sajadah, langsung sujud. Allahu Akbar. Sudah itu tegak Allahu Akbar, baca ayat lagi kan. Habis selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kenapa? Karena imam ini waktu baca surah sajadah, dia tidak ngasih tahu makmum yang lain. Wabil khusus ibu-ibu. Kan ibu-ibu itu kan pakai tirai. Tidak tahu kok imam ini tiba-tiba langsung sujud, kata dia. Karena kenapa di masjid itu tidak pernah ngadakan sajadah, tidak pernah. Sampai selesai salam, imam keluar, makmumnya keluar, ibu-ibu ngerumpi. Ngerumpinya di mana? Lagi beli sayuran tuh. Oh iya, Pak Imam itu kayaknya sesat, kata dia. Dia cerita, Pak Imam itu sesat, kata dia. Sesatnya dari mana, Bu? Iya, orang sholat subuh 2 rakaat dia ditambah ruku, kata dia. Kayaknya 3 subuh tadi. 3 rakaat. Masya Allah. Nah, karena tidak tahu. Bil khusus misalnya kalau jadi imam sajadah tadi, sajadah tilawah itu omong-omong sama makmumnya. Bil khusus ibu-ibu, Bu, hari ini hari Jumat disunnahkan untuk kita untuk sajadah tilawah. Nah, nanti ada bacaan ini fasjud waqtarib, kaki langsung sujud. Sudah sujud tegak lagi baru nyambung surahnya. Setelah itu baru ruku, i'tidal, sujud lagi, tegak baru baca Al-Fatihah, baru nyempurnakan ayatnya tadi. Nah, itu dikasih tahu, jangan tiba-tiba langsung sujud. Agak ente disesatin ya sama ibu. Bil khusus begitu juga seperti di masjid. Di masjid itu kalau bisa enggak usah pakai tirai. Ini ditirai semua. Dari pintu masjid sampai jendela-jendelanya tadi ditirai. Saya sampaikan,
Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ini masjidnya kalau bisa jangan ditutup, dibuka. Jadi kegiatan orang sholat, orang tadarusan, baca Al-Quran, baca wirid, zikir dan yang lainnya, jadi kelihatan dari luar kalau orang lewat. Ini biasanya ibu-ibu yang hobi, ditutup. Alhasil sudah, saya tegur seperti itu. Dia bilang apa? Oh ya Habib itu dari Yaman tuh sesat, kata dia. Orang masjid ditutup pakai tirai, kata dia, tidak boleh. Oh sesat ajarannya. Apa hubungan sesat sama tirai tadi? Tidak ada hubungannya. Nyuruh supaya orang di luar itu bisa ngelihat apa kerjaan orang di dalam. Setelah ditegur beberapa minggu, tidak dengar juga. Alhasil kotak wakaf masjid hilang isinya. Iya, karena kenapa? Karena orang tidak nampak, orang maling di dalam, ditutupnya semua. Nah, hilang, sudah. Alhasil yang kedua kali ada orang buat mesum di dalam itu. Buat mesum di dalam itu. Setelah itu saya bilang, saya kasih tahu Bu ya, ini tirainya dibuka. Kalau tidak itu maka kotak itu insya Allah masih ada sampai sekarang. Dan orang juga tidak berbuat yang aneh-aneh di dalam. Alhasil dibukanya semua. Masya Allah. Ala kulli hal. Jadi karena tidak ada pemahaman mungkin ya. Tidak ada pemahaman. Ketika sudah terjadi hal yang seperti itu baru dia terasa. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atsani zawal al-akli bin naumin aw ghairihi ila naum qaidin mumakkinin maq'adatuhu minal ar. Begitu juga zawalul akal, hilangnya akal seperti tidur. Tidur itu hilang akalnya. Kecuali duduk yang mantap tadi. Pertama, yang kedua, mu'tadilul khilqah. Tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kalau orang terlalu gemuk itu dia kayak sumo ya. Sumo itu kan gemuk. Sumo itu gemuk duduk, itu pentil anusnya naik ke atas ya. Jadi keluar. Begitu juga terlalu kurus, terganjal sama tulang, dagingnya tadi. Itu keluar juga. Mu'tadilul khilqah. Itu di antaranya. Begitu juga yang ketiga apa kemarin? Itu salah itu. Bukan, itu pembahasan tentang mahram itu kemarin. Itu pembahasan tentang mahram. Ada yang penting intinya duduk di bumi mu'tadilul khilqah an la yukhbiruhul ma'sum. Tidak diberikan kabar orang yang ma'sum. Ma'sum itu apa? La yartakib kabirah wa la yusirru ala saghirah. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah melanggengkan dosa kecil. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar dan dosa-dosa kecil. Berbeda dengan manusia. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan yang penting orangnya adil, memberi kabar kepada ente tidur dalam keadaan posisi kentut misalnya. Sebelah ente, Pak, tadi Bapak tidur pas khutib lagi khutbah. Saya kedengaran bunyi, Pak, kata dia. Ya pastilah kentut kan, tidak mungkin lah dia langsung ngomong. Bunyi apa, Pak? Ya, pasti bunyi itu, berarti kentut, udah keluar. Keluar langsung wudu. Jangan ditanya lagi. Ditanya ada lagi, ini pahala apa? Jumatannya kagak hilang. Ats-tsalis yang ketiga al-iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabirin ajnabiyyin min ghairi ha'ilin. Iltiqa basyaratai, bersentuh atau bertemu, basyaratai dua kulit. Rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bersentuhan sama laki-laki batal tak? Perempuan sama perempuan? Perempuan sama laki-laki batal kalau dia
ajnabi. Ajnabi itu bukan mahramnya. Bukan mahram. Berapa kemarin mahram? Hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu kalian. Ibu, nenek, apa lagi? Buyut, ke atas buyut apa? Sampai Siti Hawa. Nanti ketemu Siti Hawa, salaman dalam keadaan berwudu tidak batal. Yang penting ibu, nenek, buyut terus sampai ke Siti Hawa. Ya, bukan ibu-ibu pejabat atau ibu-ibu yang lain ya. Kalau ibu tidak ada hubungannya itu batal wudunya. Nah, sama banyak zaman sekarang kan kalau ustadz-ustadz yang buka pengajian, ya ketemu ibu-ibu salaman. Senang ibu pengajian salaman sama ustadz-ustadz. Apalagi sama habib-habib yang gagah-gagah itu. Ya, salaman. Batal wudunya. Dan batal wudunya haram bersentuhan. Tidak boleh. Nah, ini dilarang oleh syariat. Tapi kalau masuk TV itu memang disetting ya. Setting kayak bersentuhan tapi jauh. Wallahu alam memang bersentuhannya atau tidak tahu. Nah, yang penting intinya ketika bukan mahramnya kita, tidak usah kita bersentuhan. Ummahatukum wa banatukum, anak-anak kalian. Ya, anak perempuan kita salaman sama kita tidak batal. Wa akhwatukum, dulur perempuan kita, saudari kita. Kita punya saudari perempuan salaman tidak batal. Apalagi wa ammatukum, ammah itu bibi dari sebelah bapak. Wa khalatukum, bibi dari sebelah ibu. Kemarin ditanya apa bedanya bibi sebelah bapak sebelah ibu? Sama be. Ya, ada yang bilang kalau bibi dari sebelah ibu manggilnya wa. Kalau sebelah bapak manggilnya paman. Ya, bukan. Bibi. Biji. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, wallahu a'lam, sama atau tidak? Bahasa Indonesia. Dulur bapak atau dulur ibu, manggilnya apa? Sama be. Paman sama bibi ya. Kalau yang perempuan. Ada khusus Jambi. Jangan meleret ke jauh-jauh. Nah, ini kalau dalam bahasa Arabnya, kalau ammah itu bibi dari sebelah abah, bapak. Kalau khalah itu bibi dari sebelah ibu. Kita salaman tidak batal. Faham? Tidak batal. Bagaimana Beb? Ana punya paman. Ya, punya paman dari sebelah bapak ataupun khol dari sebelah ibu. Nikah sama perempuan. Perempuannya itu apa namanya? Bibi juga kan? Tapi bukan mahram kita. Kita salaman batal wudunya kita. Boleh tidak kita salaman? Tidak boleh. Nah, ini banyak di kalangan kita ya salaman sama bibinya yang nikah sama pamannya tadi. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalnya lau faradna, kalau kita anggap misalnya paman tadi meninggal, si bibi tadi masih muda. Boleh tidak ente nikah sama dia? Boleh. Nah, jadi dia bukan mahramnya kita. Lalu setelah itu ammah, setelah itu khalah, wa banatul akh, wa banatul ukhud. Anak perempuan dulur dari laki-laki, anak perempuan dari dulur perempuan, keponakan. Kita punya keponakan, salaman sama kita tidak batal. Nah, itu mahram yang disebutkan di dalam Al-Quran. Keluar daripada yang disebutkan tadi, itu semuanya bukan mahramnya kita. Istri mahram atau tidak? Istri tidak mahram kita. Istri bukan mahramnya kita. Maka ketika bersentuhan, wuduknya kita langsung batal. Tapi kita yang boleh bersentuhan, ya, berhubungan dan yang lainnya itu disebabkan dikarenakan akad nikah. Kalau sebelum akad nikah boleh? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jangan ikut-ikutan zaman. Ada zaman sekarang ini, ya orang nikah DP duluan.
Masya Allah. DP duluan dia. Kayak mau kredit motor sama mobil sama rumah. Ini ndak anak orang di DP-nya dulu. Na'udzubillah min dzalik. Sudah hamil anak tadi, ya, acara besar-besaran, baca maulid Nabi, baca doa, setelah itu organ tunggal. Ya. Kadang-kadang kalau ada cerita-cerita yang sampai, memang kalau dalam syariat kan kita tidak boleh nuduh orang berbuat zina. Dia harus ada beberapa saksi. Ya, ada empat saksi yang melihat dia memasukkan sampai dia selesai. Nah, itu ada beberapa saksi. Nah, itu boleh dia melapor kepada hakim. Taruhlah di KUA dia ngelapor, Pak ini pernah buat zina ini. Nah, kalau zaman sekarang ini enggak. Dia berbuat zina tanpa ada saksi, dia ngaku terang-terangan. Sudah ngaku terang-terangan tadi baru dia nikah. A'udzubillahi min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan keluarga kita, kerabat kita, anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari jalur nasab atau jalur sesusuan. Jalur sesusuan sama. Misalnya si Z misalnya. Si Z tadi nyusu sama ibu sesusuannya namanya Khadijah misalnya. Umurnya berapa? Di bawah 2 tahun. Kalau dia sudah 2 tahun ke atas itu tidak patasir umul walad, tidak jadi imu walad deh. Umul walad tidak jadi ibu sesusuan, tidak. Di bawah 2 tahun dia nyusu sama Khadijah tadi. Khadijah punya siapa? Punya dulur perempuan, ya. Jadi bibinya si anak susuan tadi. Batal atau tidak dia salaman? Tidak batal. Khadijah juga punya ibu dan ibunya punya adik dulur, salaman juga tidak batal. Terus sampai ke atas. Nah, begitu juga diantaranya Khadijah punya anak. Ya, Khadijah ini punya anak. Lalu anaknya tadi yang laki-laki ataupun perempuan punya anak lagi. Namanya apa? Keponakan dari sesuan. Itu juga tidak batal. Sama jalurnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Ada juga dari jalur musaharah. Musaharah ini disebabkan karena ada jalinan pernikahan. Di antaranya adalah bintu zaujah. Bintu zaujah ini misal contoh. Kita, Habib misalnya, nikah sama jando. Jando tadi punya anak perempuan. Sudah nikah, berhubungan, ini otomatis anaknya tadi itu sudah menjadi anak Habib. Salaman dia ndak batal. Zaujatul ab. Ya, zaujatul ab ini kita punya bapak punya istri banyak. Istrinya misal sampai 100 misalnya. Misal. Ya, orang Indonesia palingan 1, 2, 3, 4 misalnya. Kalau 100 tidak ada dalam sejarah, belum ada kan? Kalau di Hadramut ada sejarah. Ya, ulama yang nikah sampai 100. Itu salaman sama ibu yang 100 orang tadi misalnya. Ya, kan kalau di Hadramut itu kan nikah 4 cerai. Sudah itu nikah lagi cerai lagi, nikah lagi cerai, nikah lagi. 4 ini tetap. Yang 3-nya tetap, yang 4 ini dicerai sampai 100. Ketemu yang sampai 100 tadi kita salaman, batal tak wudhu kita? Tidak batal. Nah, itu namanya zaujatul ab. Begitu juga yang tidak batal zaujatul ibn. Istri anak, menantu ya. Nah, kita punya menantu ya. Misalnya perempuan, kita punya anak laki-laki, nikah sama perempuan, dia salaman sama kita tidak batal.
Ini yang tiga, dari nasab, dari sesusuan, dari jalinan pernikahan, ini dikatakan mahram. Selain daripada itu dikatakan ajnabi yang bukan mahramnya kita. Ketika bersentuhan otomatis wudhunya kita batal. Ada beberapa syarat yang membatalkan wudhu ketika bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya kita. Pertama, iltika basyaratin. Yang bersentuhan itu adalah kulit. Ketika bersentuhan kulit batal. Kalau gigi tidak batal. Rambut tidak batal. Kuku tidak batal. Tulang tidak biji mata bisa dicoloknya biji mata. Itu juga tidak batal. Ala kulli hal. Ini tidak batal. Yang penting bersentuhannya adalah kulit. Dan begitu juga rojulin wa mura'atin. Syaratnya yang bersentuhan adalah laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang bilang, Beb, anak punya sohib itu kemaluannya duo. Namanya khuntha. Kalau dalam ilmu faraid itu, dalam ilmu faraid, ilmu waris, itu disebutkan pembahasan tentang khuntha. Namanya khuntha muskil. Khuntha muskil ini dia tidak dinisbatkan ke laki-laki, tidak dinisbatkan ke perempuan karena belum ada tanda-tandanya. Di antaranya kalau hakim dia mengajukan kepada hakim nanti buat KTP. Ada di Jawa kalau tidak salah pernah kejadian ya. Di Jawa itu sekian umurnya sudah dewasa baru dijadikan KTP dan disahkan oleh hakim ketok palu dia ini laki-laki. Tapi ada tanda-tandanya. Di antaranya kalau dia perempuan dia bakal keluar susunya. Susu itu bentuk susunya. Dan begitu juga di antaranya adalah haid. Keluar haidnya. Apakah keluar mani dari jalur sebelah sini atau keluar haid misalnya. Keluar haid maka dia dikatakan perempuan. Tapi mudah. Kita enggak usah ngelihat headnya, enggak usah ngelihat keluar spermanya, enggak usah. Lihat aja sininya. Iya. Zakonnya ini. Kalau dia keluar ini berarti jantan ini. Iya, sama kadang-kadang kalau dulu kita lewat ke Ancol itu, kan kadang orang tinggi-tinggi itu kan nengok mancung-mancung cantik ini yang dari jauh. Pas ditengok di sini bayangannya ini besar nih. Berarti itu jadian. Ala kulli hal. Kalau perempuan keluar susunya, keluar haidnya dan condong dia kepada laki-laki. Itu dilihat dalam ilmu kedokteran. Kalau laki-laki dia biasanya keluar sperma, ada ini zakumnya. Setelah itu apa lagi? Postur tubuhnya kelihatan. Dia laki-laki atau perempuan. Itu namanya khuntha muskil. Kenapa disebutkan di dalam kitab faraid? Karena pembagiannya nanti berbeda. Kalau perempuan itu beda bagiannya, laki-laki berbeda. Lidzakari mithlul hadzil unthayain. Kalau laki-laki itu lidzakar mithlul hadzil unthayain. Laki-laki 2, perempuan 1. Itu yang sudah ditetapkan dalam ayat suci Al-Qur'an. Tetap laki-laki 2, perempuan 1. Kalau dia muskil masih diragukan, berapa mau dikasih? Ya? Separuh mau tak? Tak mau dia. Maka ala kulli hal. Kalau yang di Jawa kemarin tu dia laki-laki dia. Senang nan dia. Senang apa? Dapat warisannya dua. Kalau dia dijadikan betino, dapat sikok. Hibba al-kiram ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajnabiyan. Yang ketiga adalah yang bersentuhan tersebut adalah ajnabi yang bukan mahramnya.
min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Jadi misalnya kita bersentuhan sama perempuan tapi ada penghalang. Apa penghalangnya? Baju. Penghalangnya misalnya kerudung, atau penghalangnya sarung tangan, sarung kaki. Nah, itu bersentuhan tidak batal wudhunya kita. Nah, kalau dia langsung bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, nah, maka otomatis wudhunya langsung batal. Yang terakhir syaratnya kabirain. Dua-duanya sudah dewasa. Kalau akil baligh dia agak besar. Dewasa itu kurang lebih masuk, kalau perempuan itu 7 tahun, 8 tahun. 7, 8 sudah dewasa. Istilahnya ketika kita melihatnya timbul ada syahwat di dalamnya. Nah, itu yang menyebabkan membatalkan wudhu. Kecuali kalau dia kecil, umurnya 3 tahun, 4 tahun. Masih kecil, masih imut-imut lah. Bahasa kita masih imut-imut, itu tidak batal wudhunya kita. Kalau sudah bilang, ini sudah gadis nih, padahal masih kecil kan, tapi dibilang gadis, itu sudah batal wudhu. Ya sudah batal. Nah, ini antisipasi nih. Ya, jangan bersalaman kalau anak yang sudah kurang lebih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu tidak usah disalami lagi kalau perempuan. Lalu setelahnya ar-rabi, yang keempat, mashu qubulil adamiyyi aw khalqati duburuhi bi batni raha. Mashu qubulil adami, menyentuh kubul. Kemarin kan kita bahas nyebokin anak. Ya kan? Kadang ibu-ibu nyebokin anaknya pas lagi mau wudhu. Memang biasanya tabiat anak-anak, kalau ibunya mau sholat, sibuk minta buat susu. Ibunya mau sholat, sibuk dia minta cebok. Sibuk dia ini macam-macam. Ada pekerjaannya dia, supaya ibunya tadi tidak jadi sholat. Ya, wabil khusus minta cebok lah biasanya. Nah, ketika dia dalam keadaan berwudhu, ini si ibu ataupun si bapaknya dalam keadaan berwudhu, mau nyebokin anaknya. Ketika nyebokin anaknya, dibasuh, nyentuh di telapak tangannya, ini membatalkan wudhu. Tapi ada yang bilang, Beb, nyeboknya pakai ini, Beb, bukan telapak. Apa namanya ini? Punggung tangan misalnya. Punggung jari, punggung tangan ini dia nyeboknya kayak ini misalnya. Batal tak, Beb? Batal atau tidak? Nanti bakal kita sebutin. Ya, batal atau tidaknya. Begitu juga anak laki-laki. Ketika dicebokin, kena kemaluannya di telapak tangan. Atau kayak gini misalnya. Dia nyeboknya. Nah, ini disebutkan mashu qubulil adami aw khalqati duburihi bi bandni raha. Ketika menyentuh daripada kubul, kemaluan depan, au dubur, khilqatid dubur. Ya, khilqah ini lingkaran. Anus, ini anus misalnya. Nah, ini anus. Misal kita contohlah misalnya kayak balon. Balon itu ujungnya kan, nah itu kayak lingkaran tuh. Lingkarannya ini ketika disentuh, ini disentuh nih. Nah, kalau nyebok kan gini kan. Nah, ini disentuh. Wudhunya batal. Kalau dia seperti ini, batal enggak? Tidak batal. Atau kemaluannya, nyebokin kemaluan anaknya gini. Nah, gini misalnya. Disiram pakai air, juga tidak batal. Au butunil asabi, atau butun, ini perut daripada jari. Nah, ini telapak, ini perut jari ini namanya. Nah, ini ketika nyentuh dubur ataupun kubul, jalur depan, ini membatalkan wudhu. Nah, yang lebih gampang itu seperti ini. Nah, ini ketika kita taruh, ini tangan gini. Ini tangan kita,
antara butun itu nih perut tangan, atau butun al-asobi, perut daripada jari. Ini ketika kita tekan seperti ini, yang nempel inilah yang membatalkan wudhu ketika menyentuh kemaluan depan ataupun anus belakang. Ini yang membatalkan wudhu. Selain daripada itu tidak batal. Faham? Habib contohin. Misalnya contohnya, ini kemaluan misalnya. Dipegang kayak gini, batal tak? Nih, batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena dia bukan butun perut daripada jari. Nah, dia yang batal itu cuman ini. Nah, ketika kita rapatin ini, ini yang nempel ini yang membatalkan wudhu. Jadi ada yang nanya misalnya, ini hukum ya. Ada yang nanya misal Beb, ada sebagian orang itu kalau pakai sarung Beb, kakinya masuk ke dalam. Nyenggollah kakinya tadi, telapak kakinya ke kemaluan misalnya. Batal tak wudhunya? Wudhunya tidak batal. Yang batal itu ketika menyentuh apa? Telapak tangan. Tidak batal. Di sini sebutkan apa tadi? Mashu qubulul adami aw khalqatid duburihi bi batnir raha aw butunil asabi. Bi batnir raha dengan telapak tangan. Maka dikatakan butun roha. Roha itu apa bahasa Arabnya artinya? Istirahat. Kalau orang santai misalnya, roha itu isi santai. Lagi duduk kayak gini pasti nyender kayak gini kan? Pakai tangan. Maka dia dibilang roha namanya kalau dalam bahasa Arab. Kalau ini butun asabi, perut jari. Ketika butun asabi sama perut jari ini menyentuh kemaluan atau lingkaran dubur atau kemaluan perempuan, ini dia otomatis batal. Kalau di belakangnya tidak batal. Yang nyentuh kaki ataupun perut kaki ataupun telapak kaki juga tidak batal. Yang hanya batal tangan. Kenapa kok batal? Karena tangan ini kurang ajar. Ngapo ente nyentuh kemaluan sama anus. Karena tangan inilah yang menyebabkan batalnya wudhu. Jadi kalau misalnya nyebok anak, genggam kayak gini. Ya, cebok gitu. Jadi tidak batal wudhunya. Atau megang kemaluan misalnya. Gini. Ini juga tidak batal wudhunya. Ala kulli hal. Atau nyentuh kemaluan kayak gini misalnya. Ini juga tidak batal wudhunya. Ini syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti wudhu. Wudhu itu yang kentut bagian mana? Anusnya yang kentut kan? Tapi kok diperintahkan untuk basuh wajah? Disuruh wudhu, basuh wajah duluan. Karena kalau kita di keramaian, ya, duduk lagi majelis taklim, duduk di tengah-tengah kentut misalnya kita. Yang malu siapa? Yang malu kentutnya apa wajahnya? Yang malu wajahnya. Maka disuruh siram wajah. Ala kulli hal. Ini hal-hal yang membatalkan daripada wudhu. Insyaallah minggu depan kita bakal menjelaskan sedikit perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dan sedikit bakal memasuki apa-apa yang membatalkan di dalam wudhu, apa yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya. Kan kadang sebagian orang ada batal wudhunya kentut dan dia tidak wudhu, tiba-tiba membawa Quran. Tiba-tiba takbiratul ihram, sholat dia. Padahal tidak wudhu. Apa hukumnya? Ini insyaallah bakal kita jelaskan minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada PR?
Ada PR, Zain. Untuk minggu depan tadi pertanyaan apa? Keluar angin dari jalur kemaluan depan untuk perempuan. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Soal yang lain? Oh ya, operasi plastik. Sudah jawab. Jawab pertanyaannya sudah ada. Ketemu belum? Belum ketemu? Mana tahu kaget yang ada di majelis ini mau operasi plastik kan? Bingung Beb, mau wudhunya kayak mana? Apakah plastiknya dibuka dulu baru wudhu? Ya. Ataukah hukumnya seperti apa? Insya Allah dicari dulu. Ya, dicari sampai ketemu. Pasti ada, pembahasannya pasti ada. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hal. Anallahu yaghfiru dzunub wa yasihul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa likum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Anallahu yatawallana bi wilayatihi wa ayafadana min syarri bariyatihi wa yahfadhana bi taksirina fi haqqi wa fi haqqi nabi haqqi ajrina wa huquqil walidina wa huquqil jami'il muslimin. Anallahu yubarik lana fi awqatina wa sa'atina wa kunna wa iyyakum min dhiri ma'asiyatin illa azzi ta'ah wa min hadidin kusana ajil ma'ali kulli hatin daniyah kulli hatin mardiyah wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yusih aradinatul a'marana ma'alit bil afiyah sunnah sabil qadha wa sadda khatimana wa athaba ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا كترفنا وأننا أشرافنا ألا لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تسي صحبي والحمد لله في البدء والتناحي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.